Halo penggemar anime Solo Leveling, kembali lagi bersama saya di channel Zero ini. Setelah kemarin saya bahas anime Solo Leveling Season 2, episode 9. Dan di video kali ini, Mimin akan lanjutkan cerita dari Solo Leveling Season 2-nya ke episode 11, saat dimana Jinwo berhasil mengalahkan Raja Baran dan menyembuhkan ibunya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu, biar nggak ketinggalan ke video selanjutnya. Oke. Cerita berlanjut kepada Jinwo dan Esil yang saat ini masih berada di dalam dungeon Kastil Iblis, yang dimana mereka akan bertarung melawan Raja Baran di Kastil Iblis terakhir di lantai ke-100. Di sini terlihat ketika Raja Baran akan menyerang Jinwo duluan dengan mengaktifkan skill Hell's Army. Skill tersebut merupakan kekuatan Raja Baran yang bisa mengeluarkan monster yang sangat kuat dan beberapa jenis spesies monster yang sangat mengerikan. Bahkan monster yang dikeluarkan Raja Baran bisa mencapai ribuan. Jinwo dan Esil yang melihat monster sebanyak itu hingga membuat Esil menjadi sangat ketakutan. Lalu ia bertanya, apa yang harus mereka lakukan? Namun dengan Jinwo yang terus melihat para monster Raja Baran, Jinwo berkata, apakah sebentar lagi dimulai? Tetapi pada saat yang menegangkan ini, Jinwo mempunyai sebuah rencana. Tapi tidak dengan Esil yang takut dan panik karena para monster itu sudah hampir untuk mendekati mereka. Bahkan ada juga monster yang bisa terbang yang tepat berada di atasnya, hingga mereka berdua dikepung. Jinwo yang terus-menerus melihat monster tersebut dan sudah hampir untuk melancarkan serangannya kepada mereka. Kemudian, di situasi momen ini, Jinwo langsung saja mengaktifkan skill Domain of the Monarch. Lalu berteriak, keluarlah! Hingga di saatlah para pasukan bayangannya muncul dari arah bawah yang langsung menusuk monster Raja Baran. Satu persatu bayangan milik Jinwo seketika berhasil untuk membantai monster Raja Baran. Esil yang melihat momen itu seketika membuatnya kagum dan rasa takut tadi seketika berubah. Pada saat yang sama, dengan para pasukan bayangan milik Jinwo yang terus-menerus berhasil melancarkan serangannya. Di sini terlihat beberapa monster Raja Baran yang ukurannya sangat besar mencoba untuk mendekati Jinwo. Namun beberapa pasukan prajurit bayangan Jinwo seperti Tank, Iron, Igris, dan Tusk, kini mereka sudah muncul dan bersiap untuk melancarkan serangannya kepada monster raksasa tersebut. Di sini terlihat dengan Tank yang melancarkan serangannya kepada monster itu dengan mencabik-cabik kakinya menggunakan cakar tajamnya. Kemudian Iron yang melancarkan serangannya kepada monster tersebut dengan menggunakan kapa andalannya untuk membuat kaki dari monster itu patah. Di sisi Igris, Igris melompat ke atas dengan kecepatan asasinnya, sehingga Igris di sini sudah berada di tepat atas monster itu. Lalu Igris lanjutkan dengan menebas wajah dari monster tersebut. Bertepatan dengan itu, kini sekarang giliran Tusk yang sudah siap untuk melancarkan serangannya dengan menggunakan skill Hymn of Combustion untuk membakar semua para monster milik Raja Baran. Hingga pasukan bayangan Jinwo kini, mereka pun seketika berhasil menumbangkan. Esil yang melihat pertarungan tersebut, seketika Esil kembali dibikin kagum lalu berkata, walaupun sudah mencapai lantai tertinggi, tetapi baru pertama kali ia melihat Jinwo bertarung. Namun musuhnya adalah Raja Baran penguasa di tempat ini. Sehingga di sini Jinwo langsung menyambut perkataan dari Esil dan berkata, bahwa Raja Baran adalah penjajah dan aku harus bisa mengalahkannya. Esil yang mendengar perkataan dari Jinwo, ia pun kebingungan karena ia harus memihak siapa. Bertepatan dengan itu, di sini Raja Baran langsung mengeluarkan kekuatan sihir AOE-nya yang bisa menstun semua musuh, lalu ia memancarkannya ke atas hingga mencapai langit ke-7. Setelah itu seketika awan dan langit kini berubah menjadi gelap gulita. Terjadinya petir bergemuruh mengerikan yang terdapat sihir AOE untuk menstun musuhnya. Hingga setengah dari pasukan Jinwo kini sudah musnah karena kekuatan petir yang menyambar pasukannya. Terlihat di sini Jinwo yang sedang melindungi Esil. Jinwo berencana bahwa ia akan menghentikan sihir dari Raja Baran. Karena kalau Jinwo tidak menghentikannya, semua tentara bayangannya pasti akan dihancurkan dan mananya pasti akan berkuras dengan lebih cepat dan habis. Sehingga di sini Jinwo langsung bergegas dengan kecepatan asasin yang sangat cepat untuk melancarkan serangannya. Di sini Jinwo berencana untuk menghancurkan sayap naga yang saat ini dinaiki Raja Baran terlebih dulu. Namun serangan dari Jinwo seketika langsung ditangkis oleh Raja Baran.
Raja Baran yang berhasil menangkis serangan dari Jinwo, seketika ia langsung menepisnya, sehingga membuat Jinwo dibuat terpental dengan sangat keras ke tanah. Melihat Jinwo yang saat itu sudah melemah, Raja Baran langsung menggunakan sihir petirnya untuk menyembur Jinwo. Tetapi serangan tersebut berhasil Jinwo hindari, lalu berkata dalam hatinya, "Bisa-bisanya petirnya menyambar diriku dengan cepat sekali. Bahkan jubahku juga memiliki batasan. Dan seberapa banyak jubahku bisa menyerap damage dari petir itu?" Namun pada saat itu juga, bayangan Tusk milik Jinwo seketika langsung memancarkan kekuatan sihir apinya untuk membalas serangan petir dari Raja Baran. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh Tusk, sehingga di momen ini, Tusk berhasil menjatuhkan Raja Baran bersamaan dengan naga yang dinaikinya. Jinwo yang melihat kejadian momen epik tersebut hingga berkata, sepertinya memberikan ORB-nya ke Tusk adalah pilihan yang tepat. Melihat Raja Baran yang sudah turun, dengan sombongnya Jinwo kembali berkata dan disambut dengan gaya menunjuk ke arah Raja Baran. "Akhirnya kamu turun juga. Aku sudah lelah melihatmu dari bawah." Mendengar perkataan dari Jinwo, kini Raja Baran seketika langsung berjalan mendekati Jinwo bersamaan dengan diperlihatkan armor energi sihir yang sangat kuat, dan ia pun kembali memancarkan serangan petirnya kepada Tusk. Tapi lagi-lagi serangan itu masih bisa ditangkis oleh Tusk dengan mengaktifkan skill High Yam of Protection. Hingga di sini, Jinwo kembali berkata dalam hatinya, "Dia tidak memberikanku waktu untuk meregenerasi manaku. Semakin lama manaku akan terus berkurang." Dalam kata lain, Raja Baran tidak memberikannya waktu untuk meregenerasi mananya, karena semakin tinggi kekuatan Shadow Jinwo, maka semakin besar juga mananya Jinwo akan terkuras. Tapi bukan berarti Jinwo tidak bisa mensumo mereka, dan ia harus menyelesaikan pertarungan ini sebelum mananya habis. Kembali ke sisi Iron, yang saat ini sedang melancarkan serangannya kepada Raja Baran. Saat ia sedang mengayunkan kapak besarnya kepada Raja Baran, namun dengan cepat Raja Baran berhasil menusuk Iron dengan pedangnya. Lalu ia lanjutkan dengan mengaktifkan sihir petirnya untuk menyentrum Iron. Disambut dengan Igris dengan meloncat ke atas yang sudah bersiap untuk menebas Raja Baran. Tetapi saat Igris memancarkan pedangnya, serangan dari Igris tentu saja tidak mempan baginya. Bahkan serangan pedang dari Igris tadi, Raja Baran dengan santainya memegang pedang Igris. Kemudian Raja Baran menyerangnya kembali dengan kekuatan sihir seperti biasa. Jinwo yang melihat celah tersebut, seketika ia memanfaatkan untuk melancarkan serangannya dengan mengaktifkan skill Vital Streak. Tetapi lagi-lagi, Raja Baran berhasil menangkis serangan dari Jinwo. Sehingga di sini Jinwo dibuat terkejut karena Raja Baran bisa menangkis serangan Vital Streak dari dirinya. Dengan senyuman yang amat sadis dari Raja Baran berhasil memegang kepala Jinwo. Saat itu juga Iron dan Igris kembali menyerang Raja Baran secara bersamaan. Namun serangan tersebut lagi-lagi bisa ditangkis dengan sangat cepat. Melihat Raja Baran yang menangkis serangan dari Igris dan Iron, Jinwo secara langsung memanfaatkan serangan dari mereka lagi. Sehingga di sini Jinwo seketika berhasil untuk menusuk dada dari Raja Baran. Bertepatan dengan itu, Igris pun seketika berhasil menusuk salah satu tangan Raja Baran. Dengan kesal, Raja Baran langsung melepaskan energi sihir yang sangat kuat, hingga membuat Jinwo terpental untuk kedua kalinya. Dan kesempatan tadi runtuh begitu saja. Di sini terlihat Raja Baran menggunakan kekuatan sihirnya untuk membuat sebuah senjata pedang yang memancarkan aura sihir petir. Bertepatan dengan itu, kini Jinwo pun sudah siap untuk bertarung melawan Raja Baran secara duel. Setelah itu mereka langsung menyerang dengan gerakan yang sama, hingga pertahanan di antara mereka bisa bertahan. Dengan tatapan yang sangat tajam, Raja Baran seketika lanjutkan dengan serangan memukul bertubi-tubi dari kekuatan bayangan miliknya. Tetapi Jinwo saat ini berhasil menangkis serangan tersebut. Kemudian Jinwo membalasnya dengan mengaktifkan skill Vital Streak untuk melancarkan serangannya kepada Raja Baran. Hingga di sini serangan dari mereka sama persis. Serangan demi serangan terus dikeluarkan oleh mereka. Hingga di sini Raja Baran langsung mengeluarkan kekuatan sihir yang berasal dari mulutnya. Jinwo yang melihat kejadian tersebut, seketika Jinwo kembali dibuat terkejut karena serangan dari Raja Baran terlalu dekat. Tetapi Jinwo di sini mencoba untuk menangkis serangan dari Raja Baran dengan menggunakan daggernya.
Selang beberapa detik, Jinwo tidak bisa menahan serangan itu, dan ia pun kembali terpental bersamaan dengan dagger miliknya yang terlepas dari tangannya. Dengan tatapan yang sangat sadis, hingga disambut dengan senyuman yang mengerikan dari Raja Baran, ia pun berencana untuk langsung menyerang Jinwo. Dengan menebas Jinwo menggunakan pedang miliknya. Bertepatan dengan itu, seketika Raja Baran langsung melancarkan serangannya kepada Jinwo, tapi tiba-tiba betapa terkejutnya Raja Baran saat melihat Jinwo yang berhasil menahan serangan dari dirinya, lalu ia berkata, "Kekuatan yang luar biasa. Sebenarnya seberapa banyak mana yang dia miliki?" Setelah itu, Raja Baran lagi-lagi dan lagi kembali mengeluarkan sihir kekuatannya untuk menyembur Jinwo. Tetapi di sini terlihat ada yang melempar sebuah tongkat hingga serangan dari Raja Baran kini telah dibatalkan. Siapa sangka serangan dari tongkat tersebut berasal dari Esil yang mencoba untuk menghentikan serangannya. Dengan kesal, Raja Baran langsung menatap Esil dengan penuh kebencian. Jinwo yang melihat itu seketika ia akan memanfaatkannya untuk menyerang Raja Baran karena kesempatan itu tidak akan pernah datang untuk kedua kalinya. Pada momen itu, Jinwo mengumpulkan energi sihir Stat Strength untuk menggunakan skill Dominator's Touch, sehingga di sini terlihat salah satu tangan Raja Baran kini sudah diputuskan oleh Jinwo. Betapa terkejutnya Raja Baran yang melihat Jinwo memutuskan tangannya. Bertepatan dengan itu, Jinwo saat ini sudah bersiap melancarkan serangan terakhirnya, dan dia akan akhiri semua pertarungan ini. Dan terlihat di sini Jinwo yang sudah memukul dahi bawah Raja Baran dengan menggunakan skill Dominator Touch, dan diiringi dengan sebuah pukulan gaya yang amat keren. Sehingga pada saat momen ini, Jinwo berhasil membuat Raja Baran tumbang. Melihat kejadian itu, sontak Esil jadi sangat terkejut dan tidak percaya kalau sang Raja Iblis Baran yang kuat ini telah dikalahkan oleh manusia. Sementara ketika sistem telah mengkonfirmasi bahwa Raja Iblis Baran kini telah berhasil dikalahkan dan misi mengumpulkan jiwa iblis part 2 telah selesai. Di sini terlihat Jinwo yang sudah lelah. Lalu ia menyuruh Esil untuk pergi dan memberitahukan ayahnya bahwa klan Radir sekarang ada di peringkat pertama. Mendengar hal itu, sontak Esil menjadi sangat terharu. Lalu ia membalas berkata, "Tuan Jinwo, tapi nama klanku adalah Radir bukan Radis." Dengan kemenangan ini, maka pertempuran di Dungeon Kastil Iblis telah selesai. Dan Jinwo seketika sudah mencapai level ke-97. Lalu setelah pasukan Jinwo mengumpulkan beberapa item peringkat S, yang diantaranya adalah cincin Demon Monarch, pedang Raja Iblis, belati Raja Iblis, tanduk Raja Iblis, dan terakhir adalah darah Raja Iblis. Di sini Jinwo pun langsung melakukan Crafting Holy Water Life untuk membuat ramuan eliksir kehidupan dengan mencampurkan ketiga item yang ia dapatkan. Begitu sistem memberitahukan kepada Jinwo bahwa tingkat kesuksesan dan tingkat item yang dibuat tergantung dari stat intelligence milik Jinwo. Sontak Jinwo kini sedikit khawatir apakah proses crafting itu akan berhasil dengan stat intelligence saat ini. Hingga setelah Jinwo menunggu beberapa menit sampai proses pencampurannya selesai dilakukan. Dan di sini Jinwo tampak terlihat sangat bahagia karena proses craftingnya telah berhasil. Seketika Jinwo sudah memperoleh ramuan eliksir kehidupan atau Holy Water Life yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Sementara ketika Jinwo bertanya-tanya, apakah ramuan ini benar-benar bisa menyembuhkan penyakit ibuku? Dan ia ingin pergi cepat-cepat ke rumah sakit untuk mencobanya. Di sisi Iron yang terlihat datang untuk menghampiri Jinwo sambil membawa mayat naga milik Raja Baran yang ia kalahkan. Iron kini tampak sangat senang. Ketika saat Jinwo memujinya, kau sekarang menjadi tambah cerdas, hingga di sini Jinwo langsung membangkitkan naga tersebut untuk menjadikannya shadow bayangan. Setelah Jinwo membangkitkannya, di sini Jinwo memberikannya nama dengan nama Kaisel. Pada saat ini, Jinwo berencana akan secepatnya pergi dari Dungeon Kastil Iblis ini dengan menunggangi naga Kaisel. Namun berhubung saat itu, Jinwo juga mendapatkan hadiah berupa Runestone Shadow Exchange yang membuatnya mampu untuk bertukar tempat dengan pasukan bayangannya dan dimanapun bayangannya berada. Pada akhirnya, Jinwo lebih memilih untuk pergi dengan menggunakan skill Shadow Exchange saja.
Lagi pula, ia juga sudah meninggalkan prajurit bayangannya di sekitar rumahnya sebelum ia pergi ke kastil iblis. Tak lama setelah Jinwo izin pamit kepada Esil dan dirinya berjanji akan mengunjungi Esil lagi di lain waktu. Dalam sekejap Jinwo telah bertukar tempat dengan prajurit bayangannya hingga ia benar-benar kembali ke tempat sekitar rumahnya. Sementara ketika Jinwo memanggil Kaisel dan langsung menungganinya dan akan segera pergi ke rumah sakit. Di tempat lain, terlihat ada Wojin Kul dan Ketua Gogonhi yang sedang membahas dengan raid ke Pulau Jeju. Berdasarkan video yang direkam menggunakan kamera pendeteksi sihir milik Jepang, Ketua Gogonhi mengatakan, ternyata perkataan dari Koto Ryuji sebelumnya memang benar, bahwa semua semut memang meninggal. Kan sarangnya kecuali Ratu Semut yang menjaga dirinya. Melihat penampilan semut yang selalu berubah, hal itu telah membuktikan bahwa mereka selalu berevolusi di setiap generasinya. Dan batas generasinya adalah 1 tahun. Wojin Shul menjelaskan, untuk mencegah para semut itu agar kembali ke sarangnya lebih cepat dari yang direncanakan, Koto Ryuji telah menyiapkan sebuah cara untuk mengganggu para semut itu dengan menggunakan sinyal jamming. Namun ketika Gogonhi kembali mengatakan, jadi kita hanya perlu melawan Ratu Semut dan para penjaganya, tiba-tiba Gogonhi dikejutkan dengan adanya gelombang energi sihir yang sangat besar dari tempat kejauhan. Bahkan di sisi Baek Yunho yang sedang berada di tempat lain, ia juga dapat merasakan betapa besarnya energi sihir tersebut. Seorang hunter rank S yang bernama Min Baeung Geu kemudian mengatakan kepada Baek Yunho, mungkin energi itu berasal dari Cha Hae-in dan Choi Jong-in yang ribut dengan masalah gaji di guild hunternya. Namun tanpa disadari oleh mereka berdua, sebenarnya gelombang energi sihir itu berasal dari milik Jinwo yang saat ini sudah bertambah kuat. Kembali ke sisi Jinwo yang telah tiba di rumah sakit untuk mencoba ramuan Holy Water Life kepada ibunya, Jinwo mengatakan, kalau aku gagal, aku mungkin tidak bisa mengembalikannya seperti semula. Dan ada kemungkinan ibuku tidak bisa meminum ramuan Holy Water Life. Kalaupun dia bisa meminumnya, setidaknya itu menjamin bahwa dia akan baik-baik saja. Tapi aku sudah melihat banyak keajaiban yang diciptakan oleh item ini. Tentunya itu adalah cerita dari orang yang tidak pernah mempercayainya. Tapi karena kenyataannya, semua bisa terjadi karena berkat kekuatan sistem. Jadi seharusnya tidak apa-apa untuk mempercayainya sekali lagi. Setelah Jinwo memikirkan tindakan itu dengan penuh pertimbangan, di sini Jinwo mulai meminumkan ramuan itu ke dalam mulut ibunya. Namun ternyata ibunya tidak kunjung bangun juga, padahal wajahnya sudah terlihat tidak pucat lagi. Hingga saat itu, Jinwo terus menunggu sampai amat lama, dan ia terus memohon agar ibunya kembali sadar seperti semula. Pada akhirnya tiba-tiba ibunya Jinwo kembali terbangun dari tidur panjangnya, lalu berkata, Jinwo, apakah itu kau? Sudah berapa lama aku tertidur? Jinwo yang sangat terkejut melihat ibunya kini telah terbangun. Lantas ia pun langsung menjawab, sudah 4 tahun. Lalu setelah ibunya juga telah mengetahui dari Jinwo bahwa Jinha apakah baik-baik saja, di sini ibunya Jinwo langsung mengucapkan terima kasih. Karena Jinwo tetap menjaga janjinya dan ia sangat memahami kesulitan Jinwo selama ia sakit. Dan alhasil malam itu pun berakhir dengan tangisan dari Jinwo yang sangat terharu karena perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video solo leveling season 2 episode 11 kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai dan jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like dan subscribe.